Assalamualaikum teman-teman. Aduh, pagi ini ya saya habis ngebrunch sama Mbak Husnul Mariah, Prof. Husnul Mariah yang selalu saya banggakan dan selalu saya pengen banget ketemu beliau gitu ya, karena selalu banyak hal yang bisa saya dapat dari beliau. Nah, teman-teman kan tahu ya sekarang ini kan suasananya lagi suasananya lagi tegang curang apa tegang gimana gitu ya, akhirnya menjadi isu nasional yang luar biasa, dan bukan cuma nasional tapi internasional, karena saya yakin bahwa negeri lain dunia itu pasti mengawasi gitu, apa yang dilakukan oleh para pengelola. Saya tidak pernah bilang penguasa ya, pengelola negeri ini, dan juga bagaimana respon kita sebagai rakyat terhadap situasi ini. Tapi saya nggak langsung mau nanya tentang curang nggak curang ya, real count, quick count ya. Tuh dibaca Udah banyak gitu ya. Tapi kita semua tahu bahwa Mbak Husnul itu pernah tahun 2004 menjadi anggota KPU nih, ya, anggota KPU, dan satu-satunya perempuan kalau nggak salah. Berdua ya. Nah, itu ini ngomong soal kenapa sih, apakah betul KPU itu bisa curang gitu ya? Apakah betul KPU itu bisa ngutak-atik sesuatu dengan mungkin imbalan apa? Nah, tolong diceritain deh Mbak, tolong diceritain posisi sebagai ketua KPU atau anggota KPU sebetulnya itu seperti apa gitu. Kesempatan untuk berbuat baik dan atau sebaliknya justru berbuat tidak baik itu seberapa besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsanya Mbak Baby, Masya Allah, terima kasih kita ketemu. Padahal beberapa kali ya waktu saya pulang ke Babat, pengennya ke Surabaya, ada urusan ibu saya. Jadi ya mohon dimaafkan, kalau ibu itu pasti urusannya nomor satu. Bolak-balik janjian, tapi Masya Allah hari ini Alhamdulillah bisa ketemu sama beliau. Kalau kita bahas tentang bagaimana waktu itu, cerita dulu ya, waktu jadi anggota KPU komisioner. Saya dulu tidak mendaftar. Jadi bukan mencari pekerjaan dengan mendaftar kayak gitu ya. Tapi Departemen Dalam Negeri itu punya tim yang dulu profesor-profesor dari mana-mana, dan saya dimasukkan, udah kurang sampai dulu ada 21 nama yang diberikan kepada DPR. Pada saat sebelum nama itu diserahkan kepada DPR, saya ditelepon, mau nggak untuk menjadi anggota KPU? Ya bismillah, insya Allah. Terus saya baru bikin makalahnya, diserahkan kepada Komisi 2. Terus presentasi? Fit and Proper Test. Oh, Fit and Proper Test. Di Komisi 2. Alhamdulillah saya bukan nomor yang paling buncit gitu ya. Nomor kalau nggak salah nomor 8 dan nama saya. Jadi artinya aman untuk 11 anggota KPU, karena yang paling nomor 11 itu sebetulnya satu dari UNER. Mas siapa yang dulu jadi timnya? Henry Subiakto. Bukan yang Manado. Oh, Daniel Sparingga. Dari Daniel Sparingga, kemudian Valina Singka dan Komarudin Hidayat. Jadi 3 dengan nilai yang sama. Kemudian dipilihlah yang perempuan kayak gitu ya. Tadi teman-teman ada satu statement yang menarik. Profesor menggodok banyak nama. Saya ingin balik. Berarti nama Mbak Husnul, Prof. Husnul itu dulu yang menggodok, artinya yang mengusulkan adalah boleh dibilang forum profesor, gitu kan? Apa bedanya dengan sekarang? Kalau sekarang saya takutnya karena itu dibuka umum, jadi siapapun bisa mendaftar. Jadi untuk nggak menjadi peduli anggota KPU. Untuk jadi anggota KPU. Kemudian tesnya itu baik tes yang tertulis maupun psikotes. Saya bilang kalau psikotes kemudian dipakai latihan apa itu, yang kalau psikotes itu dimasukkan di ruangan, disuruh ini. Ya kalau saya disuruh kayak gitu dulu juga nggak mau. Makanya di 2009 saya nggak mau daftar. Ngapain kayak gitu kan? Udah selesai. Nah tapi bukan di situ letaknya. Ini amanah. Dulu saya sebagai aktivis perempuan dan juga sebagai dosen, banyak teman saya yang aktivis nggak ada yang support. Karena apa? Karena takut bahwa kalau kita masuk dalam sistem pasti hancur. Pasti maksudnya akan terkontaminasi menjadi sistem. Bandit, menjadi buruk. Bandit. Terus pada saat yang sama tergantung kepada aktor yang berada di situ. Kalau kawan-kawan yang aktornya ada di situ mau memperbaiki bangsa ini, maka KPU menjadi penting. Ya.
alhamdulillah dengan Prof Nazar yang sebagai ketuanya waktu itu juga ya teman-teman dari 11 akhirnya 2 mundur. Jadi kita tinggal 9 kayak gitu kan. Dari 9 itu yang 6 orang political scientist, yang 2 orang lawyer law school, yang 1 orang administrasi negara. Pak, dan itu master untuk administrasi. Nah, apa yang terjadi? Saya selalu takut bagaimana menjaga suara rakyat. 155 jutaan pemilih waktu itu aman sampai di Jakarta. Itu kan dengan mudah aja kan sebetulnya bisa jadi mudah saja bisa diapak-apakan. Mudah saja. Apalagi saya itu ketua divisi logistik. Ya kan? Orang pasti mengira dengan mudah saya akan korupsi. Ngapa-ngapain. Korupsi lah namanya kan kayak gitu. Saya ketua divisi namanya P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Database penduduk pertama kali yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Saya contek ini dari model KPU Australia, voting roll-nya mereka. Tapi saya juga pernah memang belajar di lembaga demografi, menjadi peneliti di lembaga demografi. Saya mau balik lagi bahwa pada saat itu pun para anggota KPU itu bisa korupsi ya? Bisa ya kalau mau ya? Loh, kita kan banyak kemudian ditangkap, tapi ditangkapnya itu bukan karena kita korupsi, karena kita mungkin bahasanya kan kita dikirimin 11 peluru. Terus katanya 2 pelurunya itu untuk ketua, karena ketuanya orang Aceh. Jadi kalau orang Aceh katanya kepalanya lebih keras. Jadi dikasih peluru. Dan saya waktu datang ke ruangannya Pak Ketua ini, saya bilang, Pak, kita dikasih peluru. Kan pelurunya sudah diberikan, ya sudah dong. Begitu. Dan jangan salah loh, Ketua KPU itu pada saat yang sudah mendekati itu kalau antara maghrib sampai isya nggak bisa diganggu, karena Pak Nazar itu berdoanya. Saya yang anggota KPU yang bisa masuk ke ruangannya Pak Ketua kayak gitu ya. Kalau ada yang sangat kritis, maka saya akan bilang sekretarisnya tolong dibukakan. Dan saya biasanya bukan ini enggak, tapi tidak, Pak ada masalah yang kritis ini. Akhirnya berhenti berdoanya keluar. Udah nggak bisa nungguin sampai isya kayak gitu. Ya udah keluar. Baru kemudian dilihat apa ini yang seperti itu. Jadi paling tidak semua di antara kita ini aware kayak gitu loh, bahwa tidak mudah kalau kita tidak, bahasanya itu saya waktu itu selalu mengatakan kalau kita betul-betul jujur, betul-betul kita menjaga amanah, malaikat Tuhan itu datang. Iya. Artinya yakin bahwa dengan amanah itu gangguan baik dari yang ingin membuat Anda korupsi ya, atau gangguan berupa kritikan ya. Kan berbuat baik sudah, tapi dikritik tuh tetap aja kan oleh masyarakat yang baik misalnya. Betul. Jadi salah satu misalnya Panglima yang tentara waktu itu mengatakan, pemilu akan berdarah-darah. Yang kayak gitu-gitulah yang semuanya. Terus ditambah lagi misalnya polisi minta dana banyak sekali ke KPU. Disangka bahwa KPU itu duitnya banyak, padahal waktu itu cuma 7,2 triliun, sekarang 71 triliun. 7,2 triliun kali pemilu. Tahun 2004 untuk 3 kali pemilu. Kotak suara, bilik suara, aluminium yang dipakai sampai 15 kali sekarang pemilu. 71, sekian ya. Sekian triliun. Dan kardus, pakai kardus sekali habis kayak gitu. Mbak, balik ke ini sedikit ya. Balik kepada sekarang itu kan tahun 2009 kan mendaftar ya. Kan harus mendaftar. Dan sekarang ini saya nggak tahu mulai kapan, mulai ditunjuk. Nggak mendaftar juga, tapi kan sudah ada skenario. Kemudian ada yang namanya lobby ke partai-partai. Jadi punyakah kita orang-orang partai yang akan menggaransi kita? Jadi itu ada garansi-garansi yang begitu. Dulu nggak ada. Menurut Mbak Kusnul setelah punya pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa karena hanya 1 kali, habis itu nggak pengen lagi kan? Nggak pengen lagi, serius nggak pengen. Tapi di media itu ditulis ada nama Pak Ramlan, ada nama Valina, hanya nama Kusnul Maria nggak ada. Ya memang saya nggak daftar gitu loh. Iya. Saya nggak daftar. Ini jadi kayak trauma gitu ya. Jadi kayak trauma. Nah sebetulnya Mbak, kalau menurut penilaian Mbak Kusnul, sesungguhnya ketua KPU, anggota KPU
harusnya itu orang-orang yang seperti apa sih Mbak? Yang kalau kita bicara tentang ideal ya, tentang posisi ideal dan hard skill-nya ideal, soft skill-nya, attitude-nya, akhlaknya, spiritual value-nya juga ideal. Seperti apa Mbak kira-kira harusnya? Ya, kalau dari hard itu ya hard skill-nya. Saya selalu mengatakan pemilu itu adalah proyek politik terbesar di dunia. The most complex election on earth, the biggest election in the world. Tapi kalau komisionernya nggak ngerti ilmu politiknya gimana? Ya, jadi misalnya dulu kalau sedang rakor nasional, pesan saya kepada KPU daerah, jangan sekali-kali kalian berani memindahkan event satu suara. Event satu suara. Karena kalau yang pemilu presiden menangnya kan 50% plus 1, yes. Satu suara. Yes. Lah kalau kau pindahkan kan jadi yang zalim kita. Yeah. Nah, konsep itu terus-menerus kita ingatkan. Makanya kenapa dulu zamannya KPU, bagaimana caranya supaya tidak terjadi misalnya pemindahan suara, transaksi suara dijual. Kita punya IT yang kita taruh di kecamatan. Karena dari hasil pemilunya itu, hasil studi-studi dari mahasiswa, dari saya sendiri, transaksi pemindahan dan pada suara saat itu orang-orang di kecamatan itu patuh terhadap instruksi dari Mbak Kusnul. Kita kirim mahasiswa, aktivis mahasiswa. Mengawasi. Enggak, data entry. Oh, jadi data entry Jadi, semuanya itu dari mahasiswa. Aktivis mahasiswa, nggak cuma mahasiswa saja. Aktivis mahasiswa. Guru SMK yang IT dan siswa SMK yang IT. Itu di kecamatan Itu di Kabupaten. mereka dibayar ya? Transport ya yang gitu. Nah, Jadi artinya, justru mereka yang dibayar, yang di pusat enggak kayak gitu. Oke. Ya, mereka kan bekerja ya. Ya tetap relawan lah itu di ada dalam kekhawatiran nggak bahwa mereka akan dibeli oleh pihak tertentu untuk mengubah sesuatu? Ada keyakinan saya, mahasiswa itu adalah the least corrupt group di Republik ini. Jadi kelompok yang paling sedikit korupsi. Ya. Biasanya mahasiswa, ibu kok saya dibilang paling sedikit korupsinya nggak korupsi. Alah kalian, kalau dapat tugas bikin makalah kelompok, siapa yang bikin? Satu yang bikin, satunya tidur-tiduran, satunya makan goreng-gorengan, satunya enduring time datang, masukkan dong nama gue, ketawa kayak gitu. Tapi pesan saya juga lagi-lagi, jangan sekali-kali pindahkan. Persoalannya susah nanti hisab saya di akhirat. Coba bayangin kita sudah di depan pintu terus ada yang teriak, pemilih teriak, malaikat, dulu suara saya dipindah-pindah oleh ibu itu, gimana? Ibu itu loh. Kayak gitu. Jadi yang sampai lucu salah satunya kita bikin gerakan, tahu nggak gerakannya apa? Betul. Jadi waktu itu kita kan doa pagi petang. Tapi kalau doa pagi petang kan minimal 30 menit tuh. Gimana nih ngajak komisioner se-Indonesia? Akhirnya kalau seorang Muslim pasti semuanya tahu tentang Al-Fatihah. Ya. Jadi kita punya gerakan membaca Al-Fatihah bagi komisioner. Ya. Itu pokoknya menjelang itu gerakannya. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah tentang the current issue. The current condition. Mbak Kusnul pasti sangat tahu kondisi yang sekarang ini, di mana banyak rakyat yang merasa sedih, galau, bingung. Ini sebenarnya negara kita ini sedang mengalami apa? Meskipun kita sudah tahu ya kenapa ini bisa terjadi, mulai dari perambatan awal dulu kok bisa seperti ini ya, sehingga menjadi sebuah perang proksi, perang macam-macam lah kayak gitu ya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya gini Mbak, di sini kan ada yang merangsang ya, yang membuat ya, perangsang, yaitu perbuatan yang misalnya menawarkan uang dan sebagainya, menawarkan kenikmatan kepada rakyat kita yang kebetulan sedang menjadi pengelola, gitu ya, untuk mulai tanpa sadar, untuk mulai pelan-pelan sebenarnya merusak negeri sendiri. Nah, ini kan kondisinya seperti rakyat bangsa ini Sedang sakit. diajak untuk merusak bangsa negara sendiri, misalnya dengan SDA itu dengan mudah diambilin dan sebagainya.
rakyat itu dapat apa, dapat receh-receh sampai beras pun harus antri sekarang ini. Iya, saya 2 tadi hari. dan udah naik. Iya, Luar biasa. udah naik terus ya 2 hari ini. 2 hari sekali itu naik terus gitu ya. Artinya ada ketimpangan yang super duper unbelievable. Susah sekali dipercaya bahwa di negeri sekaya ini ada orang yang sangat luar biasa kaya dan ada orang yang sangat luar biasa miskin. Secara manajemen itu hanya satu kalau saya bilang. Artinya pengelola tidak capable, ya, tidak dikelola dengan baik. Ya. Nah sekarang menurut Mbak Kusnul yang kebetulan saya juga tahu Mbak Kusnul ini orang kan spiritual ya, spiritualitasnya bagus. Orang kampung, orang desa. Loh, yang penting mau desa sampai kota, yang penting kita punya spiritual value-nya itu bagus. Nah, perlukah kita kembali kepada kependidikan asal, pendidikan dasar ya, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bangun, yang rakyat itu tumbuh dengan budi pekerti, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Ini masih memungkinkan nggak, Pak? Sebetulnya kalau kita menjadi orang yang beragama itu kan nggak boleh putus asa. Ya, jadi walaupun saya dulu semangat mengajarnya ini, tapi tantangan setiap kali generasi itu selalu berbeda, ya kan? Jadi walaupun saya mengajar ilmu politik, tapi saya selalu mengajarkan politik yang paling tinggi itu morality. Yes. Morality, etik itu sumbernya agama. Yes. Agama itu sumbernya adalah firman Tuhan, kemudian hadis kalau di dalam Islam, pandangan-pandangan ulama. Ternyata saya bukan temukan ya di dalam Lihat, politik, pelajari. Kan yang kita ajarkan selalu cuma dari Yunani kuno, barat, Eropa demokrasi, barat, the separation between state and church, barat. Semua teori-teori derived from experience di negara barat. Sementara negara-negara selatan kayak gitu ya, kadang-kadang dianggap inferiority kayak gitu ya di dalam konteks itu. Tapi kalau kita mau buka kontribusi selatan itu, masya Allah gitu ya. Jadi saya buka itu di kelas untuk membuka mindsetnya anak-anak saya yang alhamdulillah saya masih punya kelas-kelas mahasiswa. Yang nomor satu adalah saya bilang, kalau cuma untuk knowledge saja, saya yakin kalian bisa akses kemanapun. Tapi kalau kalian menjadi sarjana ilmu politik yang sujana, sarjana ilmu politik yang berakhlak mulia, sarjana ilmu politik yang beriman dan bertakwa, insya Allah satu saat nanti kalian akan jadi pejabat, mau pengelola negeri ini maupun dari presiden, DPR, gubernur dan sebagainya. Insya Allah kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan ngurusin rakyatnya, bukan akan jebloskan rakyatnya menjadi miskin dan hanya dikasih sembako-sembako yang membangun negara untuk rakyat, bukan membangun negara untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri. Nah, kalau dari penjelasan yang terakhir tadi, berarti saya menangkap Mbak ya, apalagi politik ya, apalagi politik. Profesi-profesi yang lain pun kalau tanpa moralitas, maka rusak ya, rusak diri maupun rusak social life kita. Ya Yang kan? kita cuma cinta pada dunia. Kalau di dalam Islam kan kita hubbud dunia, cinta dunia. Berapa lama sih kita hidup? Nah itu. Nanti kalau ketemu Allah bagaimana kita melaporkannya? Yang kayak gitu-gitu itu kan penting. Itu dulu saya zamannya anggota KPU itu ketakutan yang utama. Maksudnya jadinya seluruh langkah kita, makanya sampai IT KPU mahasiswa, karena mahasiswa bagi saya the least corrupt group menjadi consciousness saya kayak gitu kan. Orang-orang yang kita kalau di sekitar mahasiswa kan ada yang jaim, ada yang ini, tapi enggak, saya memang butuh mereka untuk kemudian itu menjadi penyemangat generasi berikutnya. Jangan sampai kita memberikan teladan yang jelek. Kita passionate, kita eager untuk membangun mereka ya, untuk membangun mereka menjadi generasi yang baik. Generasi yang baik. Karena seorang Prof Salim saja sudah bilang, luar biasa di Indonesia ini. Tuhan pun tidak ditakuti. Nah, akhirnya potret dari perkataan beliau ini terjadi sekarang ini kan.
dimana semua sudah tidak lagi based on value, berdasarkan pada nilai gitu, pada moralitas kayak gitu. Nilai, value-nya itu tadi kan kayak gitu, ethics-nya, akhlak lah. Ini juga karena media sosial saya tuh sampai ada mahasiswa kayak gitu kan, Anda harus mengumpulkan makalah Anda di departemen dengan tanda tangan, jam dan sebagainya. Tahu nggak? Pada saat saya sudah kasih tahu, tolong semuanya Anda harus punya file, sehingga pada saat saya sudah memberikan nilai ternyata ada yang ketelisut, saya bisa call lagi, minta dikirim lewat email, biasanya kayak gitu. Artinya kan saya masih baik ya, Peduli. untuk ini Masih peduli peduli. kayak gitu. Tahu nggak jawabannya? Saya sudah kumpulkan, tanya aja ke si nama sih, lah kok kira aku ini temenmu nulis WA kayak begini. Ya, Sehingga pada saat awal semester saya selalu mengajarkan, saya kasih tahu saya itu mengirim WA kepada dosen yang sekarang juga menjadi kolega profesor ini yang kayak gitu. Saya masih assalamualaikum Prof ini yang terhormat bla 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 wassalam CM, karena Prof ini tahu kalau saya pakai CM itu artinya husnul. Ya. Lah Anda sudah nggak ada salamnya, nggak ada ini. Ya. Jadi ini juga cara, saya nggak tahu, mungkin kemampuan apa ya. Jadi membaca. Kalau kita dulu kan membacanya cerita-cerita Atau salah mungkin- asuhan. Sekarang kan membacanya yang apa komik-komik Iya, Shinchan, iya. yang kayak bukan Shinchan maksudnya yang kayak gitu-gitu, sehingga Iya. tidak bisa membangun narasi kayak Iya, gitu loh. karena pola asuh dirinya itu dia tidak cerdas ya. Kan ada pola asuh itu dua ya, pola asuh dari orang tua maupun lingkungan, termasuk pola asuh diri. Ketika kesadaran kita mulai bisa berpikir, mulai berkesadaran ya, mulai bisa menganalisis, maka timbul yang namanya pola asuh diri. Ya kan, misalnya bagaimana kita berhemat, itu pola asuh diri. Iya. Ya kan? Karena logikanya kita jalan. Ini kalau duit gua habisin, maka besok gua nggak bisa makan enak. Itu kan logika ya. Nah kayak gitu. Jadi pola asuh diri itu juga sudah mulai kita Dan itu nggak cuma S1 loh. Di Iya. S3 juga saya pernah punya mahasiswa yang merasa dia itu, kan kita daring ya, daring ini terus saya jelaskan ini tuh dia kayaknya sinis gitu kan. Oh. Jadi kenapa Anda kok kelihatan sinis? Apa masalahnya? Ini terus ini agama kayak gitu ya. Jadi dia begitu. Pokoknya dia itu against my opinion. Tapi maksud saya nggak masalah yang namanya mahasiswa berbeda pendapat dengan Betul. saya, nggak masalah. Tapi attitude-nya bagaimana cara? Terus Iya. saya bilang sama Cara. kalian di sini mengira bahwa kalian sini sedang webinar ya. Ya. Saya cuma pembicara seminar ya. Kalian ini kuliah ya. Saya dosen, mahasiswa langsung diem. Ya. Saya dosen di sini. Ya. Kamu mahasiswa. Ya. Terus langsung, saya dulu juga ngerti agama. Saya dulu jadi pesantren. Apalagi Anda dulu di pesantren. Betul. Ilmu apa yang diajarkan pertama kali Ya. di pesantren? Ya. Adab kepada guru. Betul. Adab, ya, beradaban, adab, akhlak. Ini menjadi persoalan besar bangsa ini. Iya, betul. Itu sudah soft skills banget ya. Iya. Karena saya orang soft skills ya, itu udah soft skills banget. Tata krama. Ya. Padahal kita dulu diajarin ini. Ya, kita Toto dulu kromo, masya ya, Allah, kalau dengan bapak saya harus kromo inggil. Ya. Artinya Tapi kalau kenapa ke buku nggak pakai kromo inggil ya, kromo ya, madius saja ya. kesepakatan. Tapi nggak pernah mogok kepada Nah, iya. ibu. Dan nggak pernah kurang ajar gitu. Artinya apa? Bahwa kita ini selain hard skill, sekarang Anda setuju nggak ya Mbak Kusnul? Kalau sekarang ini kita menjadi orang pintar itu wajib ya. Tapi memahami soft skills itu juga wajib. Agar apa? Agar kita tidak akan pernah punya pikiran sedikit pun, apalagi perbuatan untuk merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang maaf yang dolim itu, curang lah, apalah segala macam, itu kan merugikan orang lain. Jadi intinya kan itu kan, kita harus pandai hard skill, pandai soft skill, sehingga hard skill kita bermanfaat karena soft skill kita baik. Tapi tetap soft skill, morality, ethics itu nomor satu. Baru knowledgeable-nya. Yes. Karena kalau knowledge itu bisa dipelajari dalam kompetisi. Iya. Tapi kalau ini kan attitude Iya. itu seluruh Iya. tingkat. Masalahnya kenapa saya nomor 2 tadi soft skills baru? Karena soft skills itu baru disadari belakangan ini. Dulu kan orang yang penting belajar teknik ya, ilmu Iya, teknik. iya. Tetapi
lupa bahwa sebenarnya kita sudah belajar agama ya, dan soft skills itu sebenarnya adalah implementasi agama ya, kayak kita respect the elders gitu ya, ya, listening ya kan, listening, kemampuan untuk mendengarkan, tidak ngotot, tidak ngeyel terus kayak gitu ya. Kemudian bersikap santun, kayak whatever, giving, itu semua soft skills ya, giving logic segala macam. Nah, masih ada harapan nggak? Ini pertanyaan saya terakhir ya Mbak ya. Masih ada harapan nggak bahwa kita ini masih bisa kembali back to momen-momen saat-saat dulu seperti Budi Pekerti, tapi kita ganti dengan soft skill yang lebih luas. Soft skill kan lebih luas ya, ada tentang self, ada tentang psikologi, komunikasi, tata krama, adab dan lain-lain. Kenapa saya bertanya begitu? Masih ada harapan? Karena belakangan ini saya melihat, dan Anda pasti juga sangat tahu ya, ada hal-hal kurang baik, tidak baik ya, misalnya dalam hal kecurangan. Sudahlah kejahatan, korupsi apa ditemukan di mana-mana gitu ya. Sudahlah ketahuan gitu ya. Kenapa kok tetap aja nggak ada misalnya kata maaf, kata menyesal, kata rasa malu, atau mungkin bahkan secara ekstrim mengundurkan diri? Itu ya Mbak, masihkah ada harapan kita? Harapan itu harus selalu ada. Sebagai muslim ya, sebagai orang yang beragama, kita masih punya Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hidayah kepada kita. Jadi harapan itu harus selalu ada. Tapi pada saat yang sama, gimana caranya gitu ya, udah nggak punya malu kayak gitu ya. Nah persoalannya kalau kita melakukan kesalahan bersama-sama, itu sepertinya sudah tidak merasa bersalah ya. Tapi walaupun kalian itu benar sendirian, kebenaran itu ya tetap benar. Tak potong gitu. ya, tak potong ya. Berarti kalau udah bersama-sama jadi nggak malu, berarti kita butuh pemimpin yang mengajak supaya jangan sampai berbuat seperti itu, gitu ya. Iya, betul. Agar nanti yang bersama-sama itu menjadi orang yang punya malu, kira-kira gitu. Iya, karena malu. Berarti kita butuh sosok pemimpin gitu ya. Iya, jadi kalau kita bahas lagi tentang soalnya kan kita tuh Mbak, patriarkat tuh kita ini, bener nggak sih? Iya. Patriarki ya. Ya iyalah, mana di seluruh dunia juga patriarki ya. Kayak gitu. Kalau di Sumatera Barat kan matrilineal, warisannya yang perempuan, tapi tetap patriarki juga, ini gitu. mama juga. Tapi nggak apa-apa. Di dalam konteks kalau kita bahas tentang gender equality gitu ya. Kalau di Barat itu kan the sameness, sama gitu kan. Equality-nya itu artinya sama laki sama perempuan. Tapi kalau kita di agama Islam kan the different of role, peran yang berbeda. Ada nggak sameness-nya? Ada. Nanti ajrunnya sama, jadi pahalanya nanti sama. Jadi kemitraan gitu. Ya, mitra. Nah, kadang-kadang kita nggak mau menerima itulah. Kalau ke saya apa yang disampaikan oleh Tuhan kayak gitu ya, dalam firman Tuhan, dalam Al-Quran, ya sami'na wa ata'na. Nah, jadi balik lagi, jangan kemudian kita balik lagi bahwa agama itu menjadi sangat penting posisinya di dalam kehidupan kita di sini. Jangan ditinggalkan. Nah, di politik seringkali pisah agama. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Itu akhirnya politisi misalnya nggak boleh pergi ke rumah ibadah, padahal itu tempatnya morality. Politisi nggak boleh pergi ke kampus, padahal itu tempatnya knowledge. Jadi kemana politisinya perginya? Artinya jadi dipleset-plesetkan. Dipleset-plesetkan. Nah, artinya gini. Jadi nggak boleh putus asa kayak gitu. Untuk memberesi semua ini berarti dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa berpikir sehat gitu ya, bisa berpikir sehat, berpikir logis. Leadership ya, merukunkan, menggerakkan untuk menuju ke arah visi. Dan menggerakkan tuh harus pintar ngomong. Kan ada yang nggak boleh ngomong-ngomong. Itu tabligh istilahnya kan, amanah, sidik, tabligh, fatona. Tabligh kayak gitu. Bagaimana kita punya harapan kalau pemimpinnya nggak bisa mengajak kepada harapan itu, motivatornya itu kan kemampuan komunikasi, kemampuan menggerakkan, kemampuan membuat mereka paham kayak gitu. Jadi itu butuh omong-omong. Baik, kita udah dapat banyak sekali ya hal yang bisa membuat kita jadi berpikir. Karena saya memang kalau ngobrol dengan orang-orang hebat tuh, saya ingin Anda sekalian ikut berpikir gitu ya. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan ke depan, segera ke depan ini kita mendapatkan
seorang pemimpin yang bisa kebalikan dari yang kita khawatirkan gitu. Kebalikan. Jadi betul-betul Insya Allah pintu langit itu memberikan terbuka, gitu. kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Gitu ya. Betul. Oke, teman-teman, saya dan Mbak Husnul yang Sampai sangat ketemu pintar lagi. ini. Semua Ini pintar, favorit saya nih. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Nanti kapan-kapan Obrolan-obrolan kita ya, obrolan-obrolan sambil ngopi-ngopi. Sampai ketemu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.